Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua hadirin, kepada yang terhormat Bapak Agus Rio Kumara sebagai dosen pada mata kuliah ini. Dan juga teman-teman mahasiswa semua, semoga kita diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai perkembangan bimbingan karir di Amerika dan di Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya, Alia Putri Kumaya, selaku moderator yang bertugas akan memadungi jalan diskusi ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Yesa Priyatna, yang kedua Lailatul Ajijah, yang ketiga Dinda Amalia, dan yang terakhir Auliana Ayu. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini, yaitu pembukaan, penyajian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita awali dengan membaca bismillah. Dan selanjutnya adalah penyaji materi sebagai inti acara. Untuk itu saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Baik, langsung saja. Frank Person pada tahun 1908 membentuk suatu lembaga yang bertujuan membantu anak-anak muda untuk memperoleh pekerjaan. Pada saat itu, bimbingan karir dipandang sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan cara mencocokkan ciri-ciri dan faktor individu dengan ciri-ciri dan faktor pekerjaan yang ada di lingkungannya. Selama ini, Frank Person dikenal sebagai tokoh dalam merintis bimbingan karir sejak 1000 tahun sebelum beliau mengemukakan gagasannya itu. Perkembangan BK karir sebelum kemerdekaan yaitu pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia berada dalam cengkraman penjajahan. Kiai Haji Dewantara dengan falsafah dasarnya yang terkenal yaitu ing ngarso dinyanyikan tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Dari sudut pandang bimbingan, hal tersebut pada hakikatnya adalah dasar bagi pelaksanaan bimbingan. Dengan dasar itu, siswa dilayani untuk mandiri melalui prinsip keteladanan, motivasi, dan bimbingan. Pada dekade 40-an, perjuangan dekade 40-an bangsa Indonesia merupakan tonggak sejarah karena pada dekade inilah rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yaitu pada 17 Agustus tahun 1945. Fokus utama dalam bimbingan pada saat itu memecahkan buta huruf bangsa Indonesia. Pada dekade 50-an, perjuangan sejak 50-an penerimaan kedaulatan terhadap Indonesia. Akan tetapi, bangsa Indonesia memiliki tantangan menstabilkan besar aspek hidup yang terkoyak-koyak oleh penjajahan. Upaya membantu siswa dalam mencapai prestasi lebih banyak dilakukan oleh para guru di kelas atau di luar kelas. Bimbingan telah tersirat dalam pendidikan untuk mengangkat prestasi di situasi yang darurat. Pada dekade 60-80-an dibukanya jurusan bimbingan dan konseling pada beberapa IKIP dan masuknya mata kuliah bimbingan dan konseling di IKIP. Mulai dibuka program pasca sarjana bidang bimbingan dan konseling di IKIP Bandung tahun 1977, perintisan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi kelahiran IPBI, yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia di Malang bulan Desember tahun 1975. Sebagai wadah para petugas bimbingan. Penekanan layanan bimbingan karir dalam keseluruhan layanan bimbingan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Penyempurnaan kurikulum jiwa bimbingan konseling yang lebih mengarah kepada pencapaian kompetensi profesional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan perkembangan bimbingan karir di dunia pendidikan Amerika Serikat. Pada tahun 1908 sampai dengan 1913,
Pada tahun 1908, Frank Pearson mendirikan sebuah agensi di Boston bernama Office of Jobs. Lembaga ini didirikan untuk membantu kaum muda dalam seleksi, persiapan, dan masuk ke pasar tenaga kerja. Selain usahanya di lembaga ini, Pearson juga mengembangkan konsep bimbingan karir yang dikenal sebagai bimbingan karir. Awalnya penggunaan istilah bimbingan karir mengacu pada upaya untuk membantu individu dalam memilih dan mempersiapkan pekerjaan, termasuk mencoba untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Berkat usahanya, Pearson dianggap sebagai inovator dalam konsep dan konselor karir. Teknik, setahun kemudian, pada tahun 1909, Pearson menerbitkan buku berjudul Memilih Bimbingan Kejuruan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Buku ini yang pertama di Amerika Serikat tentang jenis subjek ini adalah dasar klasik untuk mempelajari konseling itu sendiri dan dibagi menjadi 3 bidang utama. Yang pertama, studi individu, yang kedua, studi industri, studi organisasi, dan studi lapangan. Pearson juga menjelaskan 3 faktor terpenting untuk dipertimbangkan ketika memilih jurusan. Yang pertama, citra diri yang jelas tentang bakat, keterampilan, minat, ambisi, kelebihan, dan hambatan. Yang kedua, ada pengetahuan tentang persyaratan dan kondisi profesional untuk sukses, kekuatan dan kelemahan, penghargaan, peluang, dan perspektif posisi. Yang terakhir, ada penalaran yang benar tentang hubungan antara 2 fakta di atas. Selanjutnya, Pearson menyarankan bahwa untuk memulai penelitian langsung, klien pertama harus meneliti dirinya sendiri secara ekstensif dan intensif dengan menjawab serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh konselor. Menurut Pearson, pendekatan ini memberi konselor bimbingan dan gambaran tentang kelemahan klien itu sendiri. Pearson juga menyarankan subjek untuk melihat diri mereka sendiri persis seperti orang lain dan membuat rekomendasi kepada klien tentang metode yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan potensi mereka. Juga membahas kebutuhan kritis untuk melatih dan memperlengkapi konselor karir, di mana pelatihan jangka pendek disediakan untuk kemungkinan konsultan memahami latar belakang pekerjaan yang berbeda dan tingkat kematangan untuk penyelesaian tugas di masa depan. Pada tahun 1911, Buletin Bimbingan Kejuruan diterbitkan oleh Biro Pendudukan dan diterbitkan oleh Frederick J. Allen adalah majalah Amerika pertama yang didedikasikan untuk bimbingan karir dan pendahuluan dari majalah bimbingan karir Occasion. Pada tahun 1912, Hugo Musterberg menerbitkan Psikologi dan Efisien Industri di Jerman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu pada tahun 1914 sampai 1934, yang dimana kuartal pertama pada abad ke-20 melihat dua perkembangan penting dalam psikologi yang mempengaruhi gerakan bimbing dan konseling di sekolah. Pada tahun 1915, Dr. Psikologi terdirikan di Institut Teknik Carnegie oleh Walker V. Untuk memberikan dan penelitian di bidang dan manajemen prestasi kerja, ketenaga kerja, dan konseling karir. Pada tahun 1918, James Bart Maynard di Carnegie Institute of Technology mengembangkan kuesioner minat pertama. Bertahun-tahun kemudian, Maynard, Moore, Cowdery, dan Max Fried adalah Edward K. Sterky Jr. Jadi, ia menerbitkan belangko minat profesional yang kuat pada tahun 1927. Kemudian pada tahun 1920-an,
beberapa sekolah menengah mengalami gerakan orientasi karir yang sukses, yang dimana pada tahun 1925 Harry Dickinson memelopori praktik konseling karir pertama di Indiana University, kemudian Teacher College, dan kemudian Columbia University, dan menerbitkan adaptation yang menangani konseling dan konseling karir sebagai spesialisasi. Ini harus diajarkan oleh para profesional terlatih dan dilakukan oleh para profesional terlatih. Profesional terlatih sebenarnya konsep magang pada tahun 1930-an. Setelah itu ia dengan antusias menganut sistem tersebut, menjelaskan kebutuhan yang mendesak akan bimbingan. Sedikit yang diketahui tentang istilah nasihat, yang dimana dilabeli sama dengan nasihat yang diberikan bantuan berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pilihan karir individu yang terbaik. Pada tahun 1931, Institut Keamanan Ketenagakerjaan Minnesota yang dipimpin oleh Dorald G. Peterson dan rekan-rekannya di Universitas Minnesota menyelidiki faktor psikologis dalam pekerjaan dan pengangguran serta menemukan pada prinsipnya bahwa teknik konseling dan seleksi karyawan lebih baik digunakan. Seharusnya menjadikan dunia usaha lebih sehat dan lebih serta membangun tenaga kerja yang lebih stabil. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bimbingan karir pada era Perang Dingin pada tahun 1950 sampai 1980. Pada tahun 1951, Donald E. Super meluncurkan The Career Path Study yang menjelaskan pembebasan bimbingan dan konseling karir dari konsep pengambilan keputusan yang statik dan single choice at a point in time yang menempatkan studi perilaku karir dalam konteks perkembangan manusia. Pada masa ini dikenal dengan National Defense Education Act, yaitu September tahun 1958, di mana merupakan satu tonggak penting dalam pendidikan di Amerika karena monumen kesuksesan gerakan bimbingan demi memaksimalkan fungsi pendidikan dan proses dalam bimbingan tersebut. Di tahun 1960-an, terbit Statement of Policy of Secondary School Counselor dari Asosiasi Konselor Sekolah, di mana tidak cukup memahami dinamika anak muda saja, tetapi bagaimana semua generasi dewasa berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan cepat teknologi dan sistem dunia. Pada tahun 1964, terbitlah publikasi The National Vocational Guidance Association yang berjudul Men in a World War yang disunting oleh Henry Burrow yang menggambarkan dimulainya membangun kembali bimbingan dan konseling karir yang telah ketinggalan jauh dari psikologi vokasional sejak tahun 1950-an. Pada tahun 1966, beberapa konselor karir perilaku memulai revolusi konseling. Karakter Crumblotz mencoba teknik baru dalam pengambilan keputusan karir, termasuk pemodelan penasihat, penetapan tujuan, dan penguatan. Pada tahun 1973, Komisi Nasional Reformasi Pendidikan Menengah mengeluarkan laporan yang merekomendasikan penggunaan konselor sekolah menengah untuk memfokuskan arah penempatan pendidikan mereka sesuai dengan karir terbaik yang mereka bisa atau ingin capai di masa depan. Selama periode ini, alat yang disebut karir kematangan inventarisasi muncul. Direvisi pada tahun 1978 sebagai model hierarkis kematangan karir berdasarkan konten dan proses pemilihan karir sebelumnya.
Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Lailatul Aziza. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya dalam era 1980 sampai sekarang. Berbagai masalah sosial muncul selama periode ini, terutama di dunia kerja, di mana terjadi perubahan drastis besar yang tampaknya menjadi norma bagi semua mitra untuk mengejar karir. Kemudian pada tahun 1986, laporan Keeping the Open merinci fokus program bimbingan dan konseling sekolah dalam pemberian bimbingan karir. Pada tahun akhir 1980 dan awal 1990, bimbingan karir khususnya berkembang ke arah yang baru. Ini termasuk panjang jangkauan layanan bagi masyarakat miskin, tunawisma, kelas menengah, dan layanan penempatan eksekutif. Komputer dan teknologi telah menemui dan mempengaruhi lembaga pendidikan di semua tingkatan sejak tahun 1900. Selanjutnya, program bimbingan sekolah juga menggunakan situs web dan komputer untuk bimbingan kerja dan akses ke informasi dan peluang di tempat kerja. Layanan konsultasi online dan jarak jauh juga sudah dimulai. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikut yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan cara penyampaian kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.